Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berjumpa kembali bersama saya Ranti Putri dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pada petang hari ini pemirsa, kita ditemani oleh ibu-ibu dari kelompok pengajian Asmaul Husna. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Masya Allah, cantik-cantik semuanya, cerah semuanya. Ya, ibu bisa dipegang mic-nya bu, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita mulai acara nih ibu ya. Dengan ibu siapa ini ibu, maaf? Ibu Unayyah. Ibu Unayyah. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Dengan Ibu Unayyah, Ibu Unay, apa Ya, panggilannya? Bu Unay. Bu Unay gitu ya. Bu Unay, ceritakan sedikit dong Bu Unay tentang kelompok pengajiannya Ibu gitu ya. Oh ya. Jadi sebelumnya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Sebetulnya pengajian kami ini berawal dari dulunya itu kami itu kan belum rame. Oke. Jadi kami cuman membuat pengajian dari rumah ke rumah, tujuannya cuman ingin menyambung silaturahmi. Karena kami maklum ya Pak Ustadz, kita untuk berkunjung ke rumah-rumah untuk silaturahmi itu agak susah. Agak susah kalau tidak ada tujuannya. Gitu Kalau tidak ada tujuannya, alasannya ya. gitu, Ibu, ya. Nah, dengan dibentuknya ini, jadi kami bisa silaturahmi dari rumah ke rumah itu setiap minggu. Kami mengadakan pengajian ini setiap malam Kamis. Setiap malam Kamis, Ya. 1 minggu sekali. 1 minggu Ini sekali. kan katanya itu masih sepi dulu, berarti udah lama dong pengajian. Udah lama. Berapa tahun Ibu? Udah mungkin 20 tahun ada. Masya Allah. Ini semua anggotanya ya? Iya. Nggak ada yang keluar masuk, keluar Enggak ada. masuk Yang gitu ya? masuk ada. Ada masuk. Iya. Tapi yang lama tetap bertahan. Tetap bertahan. Baik, terima kasih banyak Ibu Nay Iya. untuk penjelasannya dan Terima semoga selalu bertahan dan istiqomah dalam kebaikan. Amin, ya Gitu ya, Allah. amin. Dan pemirsa di sebelah saya juga sudah ada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz pernah mengajar mungkin pengajian kelompok pengajian dari Asmaul Husna? Belum pernah. Ini ada referensi berarti Ibu ya. Ganti-ganti guru ngajinya gitu ya. Ya pemirsa, dan pada petang hari ini dalam acara Mutiara Kolbu kita mengangkat tema tentang tahun Hijriah nih Pak Ustadz ya, sebagai momentum untuk perbaikan diri ini. Kalau di Bengkulu ya memang punya punya adat atau budaya untuk menyambut 1 Muharram gitu ya, 1445 Hijriah untuk tahun ini. Itu biasanya ada yang namanya tabut. Nah ini mungkin ibu-ibu di sini ada yang sudah nonton, ada yang lihat tabut gitu ya. Walaupun memang bukan beberapa hari lalu, kemarin gitu ya, kita mendapat kunjungan dari Presiden Jokowi gitu ya, memang berkunjung ke lokasi tabut. Dan memang untuk tahun Hijriah ini memang kita sebagai budaya kita dan juga memang untuk mengenang kembali atau mungkin sebagai pelajaran, mengambil pelajaran bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan Madinah. Tapi mungkin untuk zaman sekarang bukan lagi kita berbondong-bondong untuk berpindah begitu ya Ustadz ya, tapi lebih kepada mungkin bagaimana hijrah kita mungkin dari yang ya ibarat dari segi pakaian, mungkin yang dulunya bagaimana seksi dan lain-lain, mungkin Pak Ustadz ya bisa untuk lebih menutup diri, atau mungkin dulu tidak punya ilmu lalu kita belajar lalu kita menjadi orang-orang cerdas dan berilmu begitu, mungkin lebih ke sana untuk tahun untuk zaman ini ya Pak Ustadz ya. Tapi nanti untuk tema kita ini nanti kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz, tapi nanti juga kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya sesuai tema boleh, di luar tema pun juga sangat boleh ya Pak Ustadz ya. Dan kami memberikan waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit Pak Ustadz untuk tausiah, baru nanti kita ke sesi tanya jawab. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, ibu-ibu kelompok pengajian Asmaul Husna yang berada di studio, dan Mbak Ranti dan semua kita, seluruh kru, semoga kita
sama-sama dirahmati, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berbicara tema kita tentang tahun Hijriyah sebagai momentum perbaikan diri. Hijriyah ini diambil dari kata hajaro yuhajiru, yang artinya hajaro yuhajiru itu berpindah tempat. Hajaro yuhajiru juga diartikan i'rad, meninggalkan, atau atarku, meninggalkan. Hajaro yuhajiru juga itu artinya berpaling dari satu tempat ke tempat lain. Maka tahun Hijriyah ini diambil atau dinisbatkan dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah. Karena memang secara sejarah dulu sejak Nabi hidup sampai wafat, bahkan setelah Nabi wafat, Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu Islam belum memiliki tahun. Tanggal sudah ada, Mbak Ranti, bulan sudah ada. Tapi yang belum ada itu tahun. Sehingga mana bukti kalau tanggal ada, bulan ada, kita diwajibkan puasa Ramadan, itu berarti bulannya sudah ada. Ketika tanggal, kata Nabi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah dengan melihat bulan, lihat tanggal itu berdasarkan bulan, berlebaranlah dengan melihat bulan. Jadi tanggal itu berdasarkan perjalanan bulan, hilal, kemudian bulan pun sudah ditetapkan. Dan Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah itu kan, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, itu ada 4 bulan mulia. Jadi Allah yang menciptakan bulan 12. Dari 12 ada 4 bulan mulia. Ini dalil bahwa bulan di zaman Nabi itu sudah ada. Apa bulan mulia itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Nah, ini dalil tanggal ada di zaman Nabi, bulan ada. Yang belum ada itu tahun. Tapi kalau Masehi sudah ada tahunnya. Maka Nabi Muhammad SAW itu terkenal lahirnya disebut tahun gajah. Maka lahir Nabi tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tapi tahun gajah. Kenapa? Karena belum dibuat tahun Islam, belum disepakati. Kenapa Nabi disebut tahun gajah? Karena penyebutan tahun di masa itu, karena belum ada tahun, maka disebutkan nama tahun berdasarkan kejadian besar di masa itu. Maka 50 hari sebelum Nabi lahir, itu Raja Abraha dari Yaman dengan pasukannya, tentaranya mengendarai gajah, datang ke kota Makkah hanya untuk menghancurkan Ka'bah tujuannya. Dan itu Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi maka setelah 50 hari setelah kejadian itu Nabi lahir. Maka disebutlah tahun Nabi namanya Nabi lahir tahun gajah. Begitu juga tahun yang lain, ketika istri Nabi meninggal, Khadijah radhiyallahu anha, ketika paman Nabi Abu Thalib meninggal, Nabi sedih. Maka tahun itu disebut Amul Huzni, tahun sedih. Kenapa? Karena ada meninggal istri tercintanya, paman tercintanya. Maka dikenal namanya bukan tahun dengan jumlah bilangan, tapi tahun sedih. Dan itu contoh bahwa sampai Nabi wafat, tahun Islam belum ada. Kenapa? Karena memang belum ada masalah. Tahun waktu itu memang belum dibutuhkan. Sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pun tahun belum ditetapkan. Tapi mulailah Khalifah kedua Umar bin Khattab, di sini mulai ada masalah ketika tahun itu tidak ada. Di antaranya masalah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur Basrah, nama sahabatnya Abu Musa Al-Asy'ari. Di situ di surat tertulis tanggal bulan tapi tahun tak ada. Sehingga sang gubernur Abu Musa Al-Asy'ari bingung. Ini perintah, dalam surat ini tanggal ada, bulan ada, tapi tahun tak ada. Apakah perintah ini tahun yang lalu atau jangan-jangan tahun yang akan datang? Maka Abu Musa Al-Asy'ari pun melapor, Umar, ini penting, kita harus menetapkan tahun. Ditambah lagi ada masalah sahabat, masalah muamalah. Ketika dalam sejarah ada sahabat ribut gara-gara hutang. Di surat perjanjian pembayaran hutang ditulis tanggalnya 10 Sya'ban tapi tahun tak ada. Oleh yang memberi hutang menagih, wahai sahabat bayar hutangmu. Ini sudah tanggal 10 Sya'ban tapi tahun tak ada. Kata yang berhutang, ini 10 Sya'ban bukan tahun ini tapi tahun depan. Karena di surat itu tertulis tidak tanggal, bulan tapi tahun tak ada. Akhirnya ributlah sahabat, mengadulah kepada Khalifah Umar bin Khattab.
maka banyaklah masalah-masalah ini. Maka Abu Musa al-Asy'ari sahabat terima lapor Umar, ini penting, ini urgent. Kita harus menetapkan tahun Islam, kita harus buat tahun. Maka disepakatilah, musyawarahlah para sahabat senior, Umar yang memimpin. Ada yang mengusulkan tahun Islam itu dihitung sejak Nabi lahir. Tapi dibantah sahabat lain. Oh, kalau tahun Nabi lahir masih banyak yang menyembah berhala. Masih banyak orang yang tidak menyembah Allah. Masih banyak kafir di Makkah. Akhirnya dibantah. Tidak sepakat sahabat. Diusul lagi bagaimana tahun Islam itu dihitung ketika Al-Quran pertama kali turun. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ketika itu sahabat tidak sepakat. Kenapa? Karena Al-Quran turun, masih banyak juga orang yang kafir. Kemudian sahabat yang lain mengusulkan bagaimana kalau dihitung tahun pertama Islam sejak Nabi wafat. Dibantah sahabat lain. Masa memperingati tahun kita mengenang kematian Nabi? Maka dibantah juga sahabat. Maka Ali bin Abi Thalib dalam sejarah yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Islam itu dihitung sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah yufarriqu bainal haq wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena yang beriman akan hijrah ke Madinah, yang tidak beriman dia tetap tinggal di Makkah. Maka sepakatlah Umar bin Khattab dan seluruh sahabat yang musyawarah ketika itu sepakat bahwa tahun Hijriah menjadi tahun dihitung tahun pertama. Maka tahun Islam hitungannya adalah tahun hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Maka ketika hari ini kita sudah masuk 1445 Hijriah, itu pertanda sudah 1445 tahun yang lalu Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Nah, ini secara sejarah kenapa disebut tahun Hijriah. Jadi Hijriah itu diambil dari peristiwa hijrah Nabi, berpindahnya Nabi dari kota Makkah yang ketika itu orangnya pada kafir, berpindah Nabi ke kota yang mau beriman, kota Madinah. Maka kalau kita ambil hubungan dengan kondisi kita, hijrah Nabi waktu itu adalah berpindah tempat. Maka hijrah itu ada dua, ada hijrah makaniyah, hijrah tempat, yang ini yang Allah perintahkan kepada Nabi dan juga sahabat dari Makkah ke Madinah. Tapi kita hari ini bersyukur kepada Allah. Kita tidak diperintahkan Allah hijrah makaniyah, hijrah secara tempat. Tapi kita disuruh hijrah secara maknawiyah. Hijrah secara makna. Apa maknanya hijrah itu? Berpindah. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu, orang yang berpindah itu adalah orang yang menahan dirinya dari apa yang Allah larangkan. Begitu ya. Baik Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz, tapi kita akan jeda sejenak. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.